Mbak mau berdamai atau mau keadilan? Keadilan. Penny mau berdamai atau mau keadilan? Keadilan langsung. Baby sister aku yang bayar, editor aku yang bayar, rumah bukan kewajiban saya pun ikut bayar. Dengan pihak sebelah ada ini nggak sih penyesalan atau apa sih? Pernah? Oh iya, pernah kenal. Iya. Itu akan aku sesali. Kalau cuma ngomong doang semua juga bisa ngomong. Ini bukti foto nih. Ini lihat nih Uya Kuya, nih lihat foto nih saya yang foto. Ya tapi itu bisa aja direkayasa. Halo teman-teman, kembali lagi di channel FKR Project. Kali ini kita bakal ngebahas kasus yang lagi hype banget, yaitu tentang kasus Feni. Akhirnya si Feni alias mantan suami istrinya Akas ini berani melaporkan Akas nih. Wah, apakah laporannya Akas akan menyangkut pautkan dengan Kuya juga nih? Waduh, BTW nggak hanya satu laporan, tapi dilaporkan ada satu lagi orangnya, yaitu mantan istri pertama dari Akas juga, yang dimana Akas mensomasi mantan istrinya. Ya, akhirnya mantan istri pertama ini nggak terima disomasi. Lah, dia yang berbuat salah kok saya yang disomasi gitu kan. Sekarang istrinya melaporkan apa? Mari kita tonton. Kok istrinya ya? Maksudnya mantan istrinya. Mari kita tonton videonya ini. Jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya. Kenapa? Karena gosip nggak pernah mati, drama nggak pernah habis. Kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Halo teman-teman, ya di sini kita punya produk yang bagus banget buat kalian gunakan, dan ini adalah paket komplitnya, yaitu ada dari Scarlett, yang dimana ini udah 50 SPF melindungi kulit kalian dari sinar matahari. Dan Scarlett juga ternyata menyediakan parfum yang menarik banget. Ini parfumnya banyak banget yang udah extract di parfum yang bisa tahan lebih dari 8 jam aroma, jadi nggak perlu mahal. Kalian pakai Scarlett pun udah enak wanginya. Langsung aja check out, linknya ada di deskripsi. Kita mulai videonya sekarang juga. Jangan lupa check outnya di deskripsi agar kalian dapat diskon. Kita mulai video kasus ini. Let's go. Oke, kita bisa melihat pandangan yang pertama gitu kan. Ini dia mantan istri pertama Akas 1, mantan istri Akas kedua. Wih, bersatu, dan yang tengah itu adalah kuasa hukumnya, guys. Nah, kalau kita lihat dari sisi komentar netizen, Feni bisa lebih kuat kalau dia mau laporin berkakas dengan tuntutan pencemaran nama baik auto baju oranye. Iya, guys. Kenapa ya si Feni ini nggak melaporkan si Akas dengan pencemaran nama baik? Nanti kita lihat laporannya seperti apa. Next. Terus bantu Feni, Mbak Emi, kasihan dia. Tetap semangat Feni, buktikan sampai baju Shopee. Ya, banyak ya di sini netizen yang dukung. Gimana caranya perkakas ini bisa pakai baju Shopee? Kedatangan hari ini memenuhi panggilan dari penyidik terkait dengan laporan dugaan tindak pidana pemalsuan yang kita buat atas nama inisial A, korban, pelapor Mbak Emilia, diduga dipalsukan alamatnya untuk membuat atau mengajukan proses perceraian. Jadi Mbak ini digugat cerai oleh mantan suaminya yang berinisial A, warga negara Pakistan, tanpa seizin dan sepengetahuan dari Mbak ini. Jadi kalau secara muslimnya, mereka nikah secara muslim resmi, tercatat, tidak ada talak. Jadi tahu-tahu sudah keluar akte perceraian. Oke, di sini kita bisa garis bawahi kenapa saya tampilkan ini adalah karena ini laporan nih yang sekarang terjadi. Belum ada laporan dari si Feni. Kenapa ya kira-kira? Tapi laporan dari si mantan istrinya pertama itu atas pemalsuan dokumen. Jadi singkat cerita nih yang membuat nggak ngikutin kasusnya Akas. Singkat ceritanya Akas ini memalsukan dokumen penceraian. Ya dia tanda tangan, entah tanda tangan siapa gitu kan. Bahkan itu alamatnya diubah guys ya ke salah satu apartemen yang dimana itu bukan rumah mantan istrinya gitu kan, ke pengadilan. Jadi mau nggak mau sampai surat itu berakhir, akhirnya nggak datang, terus pengadilan ya ketok palu, akhirnya penceraiannya sah gitu. Itu pemalsuan dokumen. Tapi kalau ngomongin masalah pemalsuan dokumen ini bakal ribet sih ya.
Nah, yang lebih menarik lagi, saya lebih menarik adalah kasusnya Feni nih. Feni ini bisa melaporkan Akas dengan pencemaran nama baik nih. Bener kata netizen yang tadi ya. Soalnya ini jelas banget, buktinya ada, saksinya ada. Kita ya sebagai saksi nih. Tapi mungkin karena Feni ini, kalau kita berpikir dari segi pertemanan, mungkin dia kenal sama Uya Kuya. Kasus ini bisa naik dari Kuya Kuya, mungkin gak enak juga ketika dia melaporkan pencemaran nama baik. Mau gak mau, Uya Kuya bakal terseret ya. Nah, kalau misalnya nanti ujung-ujungnya damai, di sini dijelaskan nih, Feni dan Mbak Emila menolak untuk damai. Kita dengerin. Kepada ini, Mbak mau apa berdamai, Mbak? Mbak mau berdamai atau mau keadilan? Keadilan. Nah, Feni mau berdamai atau mau keadilan? Keadilan lah. Mbak, kalau Mbak Feni kan nilai kerugiannya lumayan ya, berapa kerugiannya? Kalau secara nominal, saya rasa nggak usah dihitung secara nominal. Tapi Mbak ini sampai jual tanah warisannya untuk membelikan barang-barang kepada beliau. Mbak ini sampai menjual kios-kiosnya yang ada di market, yang di pasar untuk mendempingkan mobil. Jadi banyaklah gue bilang. Jadi namanya pengorbanan, kalau kita hitung secara rasio nominal akan ada ketimpangan. Tapi pada saat kita bicara kerugian, ya rugi kan. Mbak, kena gendam, Mbak. Sampai dijual semuanya kena gendam. Nggak tahu. Kenapa? Kena gendam. Kena suling. Sampai mau dijual semuanya, mulut manisnya apa sih, Pak? Niatnya kan baik. Niatnya baik. Jadi gini, kalian lihat ya. Saya nggak bicara Indonesia spesial. Tapi kalian lihat, saya bisa bilang di Asia, wanita yang paling... Oke, ini kerugian dari Mbak Emil juga ya. Ya emang gak sebesar Feni, tapi kerugiannya ya cukup berat lah buat dia kan. Sebelum Akas kenal Feni ya mungkin duit Akas gak sebanyak sekarang gitu kan. Karena faktor Feni juga selebgram, dulu tiktokers kan dia. Akas coba ngedeketin, akhirnya buat konten-konten bareng makin naik lagi gitu. Nah emang kerugiannya apa aja sih dari si Feni? Kan tadi gak dijelasin ya, hanya si Emila, yaitu mantan istri pertama, kerugiannya bahkan sampai bayarin mobil, beliin alat dia ngonten, tapi nggak terima kasih nih si Akas nih. Oke, kita lihat dari segi Feni kerugiannya apa aja. Klarifikasi Feni tentang Akas. Mimpi baby sister aku yang bayar, editor aku yang bayar, rumah bukan kewajiban saya pun ikut bayar setengah. Bahkan mobil yang lu bawa perempuan itu uang saya 500 juta. Manusia parasit, haus validasi, narasistik. Lu jangan fitnah gua. Diam, nanti gua buka semua selingkuhan lu, baru kau tahu semua kedok lu, kebusukan lu. Gua nggak suka buka aib. Bagus, lu diem, mulut ember. Mobil Civic dulu uang gua, lu yang pakai mulu bawa perempuan. Uang gua 200 juta, lu 100. Gua minta jual karena lu sering bawa perempuan. Dijual uang lu balik 100 juta. Uang gua balik 100 juta, lu bawa perempuan kemana? Uang gua yang rugi stres. Ini gila ya, kerugiannya banyak banget ya. Kita lihat komentarnya. Jangan ada yang percaya Akas bilang beli mobil uang bapaknya. Kalau si Akas beli mobil dari bapaknya, aku rasa dia nggak perlu capek-capek ngonten di negara orang kalau emang dia kaya. No comment, ini udah sevek banget ya, udah melengkapi inti dari semua kalimat ini. Ujung-ujungnya dia merantau karena apa? Buat nyari duit. Gak ada orang kaya merantau ya, gak ada. Orang kaya biasanya investor gitu. Ini enggak. Dia kesini kan nyari duit kan, konten segala macam, buat YouTube segala macam. Nah, berarti dia nyari nafkahnya di Indonesia. Karena kalau di negaranya enggak laku, karena emang wajah di sana mirip-mirip gitu ya, banyak ya. Karena di Indonesia aja wajah dia kan emang agak berbeda gitu. Dan bisa bahasa Indonesia. Jadi kayak netizen di Indonesia ini wih menarik nih kan. Kita lihat deh dari respon si Feni Alberti, let's go. Ini kan artinya biasanya kan selalu kemana-mana nih, podcast kemana-mana, melihat jawaban dari setiap pertanyaan di podcast itu, gimana sih menanggapinya? Pastinya malu. Ya pastinya malu. Terus nggak masuk akal, asal ceplos mulutnya ngomong. Ini kayaknya Feni ini kalau saya lihat ya teman-teman, dia kayak takut salah juga ngomong, karena kan kita tahu pribadinya dia itu ceplos ya. Apa? Ya itulah, pokoknya nggak di luar otak kita lah untuk berpikir lah. Kalau dia ngomong, semuanya saya gitu. ngomong nanti katanya saya yang ngarahin tuh.
Gak ada, karena aku susah berbahasa aja, makanya dibantu sama Pak Daren. Artinya untuk pihak sebelah ada ini nggak sih penyesalan atau apa sih? Menyesal untuk apa? Ya mungkin pernah. Oh iya, pernah kenal. Iya. Itu akan aku sesali. Itu nggak apa-apa lah, anggap aja anak itu anugerah, ya udah. Jadiin pelajaran, titipan ya. Mbak Penny, maaf sebelumnya nih, ini kan ada omongan yang kayaknya kurang etis juga ya, ketika yang di sana menyampaikan terkait bau ikan asin. Mana ada? Mana ada dia bilang mau ikan asin, Bang? Ini salah Abang zaman. ini salah nih. Nggak ada dia bilang ikan asin. Putihan kali. Sama. Coba Abang dulu apa? Ya, nah, itu ada di pihak sana bilang bahwa itu Pak seperti apa Pak penangkapnya? Bukan, nggak ganti celana dalam, kata dia. Oh iya. Ya itu pokoknya kata nggak etis. Ya, Iya. menanggapinya gimana lah? Logika aja. Kalau aku nggak ganti celana dalam, kenapa dia mau dekat sama aku? Iya kan? Nah, terus apa lagi kata dia? Darah apa? Darah strawberry. Nanti di mute aja. Strawberry nggak ganti berapa bulan katanya? Sebulan. Kalau nggak masuk akal, asal ceplos mulutnya. 1 bulan Bang, jadi bangkai kali. Kalau wanita Indonesia enggak. Bukan Bang, kalau misalnya ada di kasur, Saya belum dia, pernah ya. dia Saya tidur di pernah situ. jalan dari Aceh sampai Papua ya. Gua nggak pernah ketemu wanita Indonesia yang tahan dengan yang tidak bersih. Walaupun mereka tinggal di tempat yang nggak ada AC, yang nggak ada lampu, yang nggak ada lantai ya. Gua nggak pernah ketemu wanita Indonesia yang tidak bersih. Nggak masuk di akal. 1 bulan nggak ganti, nggak masuk akal. Terus kalau kenapa dia nggak gantiin? Dia tidur situ kan? Dia tidur situ pasti 1 bulan nggak ganti. Kenapa dia nggak gantiin? Berarti dia jorok. Berarti Udah dia juga gini aja, jorok. kita bikin singkat, daripada nanti panjang-panjang, ini salah bicara. Terkait dengan itu ada kejutan buat mereka-mereka. Tunggu. Untuk acaranya nahan Feni nih. Mau dibongkar lagi tuh aib Akas itu kan. Untuk nggak dilabasin ya. Seru banget ya kalau denger cerita Feni. Lebih percaya Feni sih ketimbang ngomongan si Akas. Nah, kalau kalian lebih percaya siapa nih guys? Akas atau si Feni? Ya boleh deh tulis di komentar ya. Karena saya pengen lihat banyakan siapa nih. Next, ini Feni bukan kasar ya. Bahasa Pontianak itu emang gini. Ya bener sih. Next, nggak sabar nunggu kejutan, pasti si Akas sangat suka. Waduh, istrinya baru nikah terus kebayang kan Akas pakai baju oranye. Halah, nikah lagi nggak itu istrinya? Next, ini ada netizen yang nemuin ya. Akas suruh ngapain? Kayak bersihin spray ya. Oh emang malas nih Akas. Kita lihat videonya deh. Bentar. Ini AI bukan sih? Kayak AI deh. Tapi ya gak apa-apa, ini buat hiburan ya. Ini kayaknya AI deh. Kita lihat komentarnya. Pasti lucu deh. Ada yang mau lihat Akas pakai baju oranye? Mungkin viewer saya ada yang mau lihat. Next. Percaya kalian pernyataan bule Pakistan yang sok ngartis itu dikasih jatah setahun sekali sama mantan bininya? Percaya kalian? Enggak percaya. Dari Okay. orangnya mukanya ini sangat playing victim, manipulatif nih orangnya kayak gitulah dia. Menurutku sih itu udah sangat keterlaluan. Itu udah penghinaan terhadap seorang wanita. Dulu sama bininya pertama dijelek-jelekannya bininya yang pertama di depan bini yang kedua. Sekarang dijelek-jelekannya mantan bininya yang kedua di depan bini yang ketiga. Esok dapat perempuan lain dia kayak gitu juga. Dijelek-jelekannya bininya ketiga ini di depan perempuan lain. Kayak gitu terus sampai upin-ipin berjenggot. Amat sangat tidak pantas ya kalau misalnya kita udah cerai, udah pisah, terus kita bongkar aib pasangan kita, apalagi itu bagian sensitif, apalagi itu bagian yang tabu untuk diungkapkan di depan publik. Itu sangat orang yang nggak punya akal. Menurutku kalau udah pisah ya udah, nggak perlu kok korek-korek, kok bongkar-bongkar sampai bagian-bagian terdalam, sampai hal-hal yang pribadi, yang privasi pun kau bongkar ke publik. Itu kau nggak ada akal kayak gitu namanya. Pulang aja lah kau sana ke negara kau, buat ulah aja kau di sini macam hebat betul kau, numpang cari makan pun di sini kau banyak kali tentang kau. Percaya. Yang terakhir agak ngena ya. Nih, Mbak, saya mau ngomentarin statement Mbak nih ya tadi. Kenapa dia coba menjelek-jelekan istri yang pertama ketika dekat dengan istri kedua, dan ketika sekarang istri ketiga dia coba menjelek-jelekan ke istri yang kedua? Bukannya itu cara dia ya teman-teman? Berlindung dengan cara menjatuhkan seseorang gitu. Biar si wanita yang ketiga ini percaya nih kalau sifatnya si pria ini nggak seperti itu. Tapi dia coba berusaha play victim, mencoba menjelek-jelekan ya. Kebanyakan kasus sih yang saya lihat sih seperti gitu ya. Coba menutupi gitu biar si wanita tersebut itu percaya. Oh iya juga nih, cowoknya nggak kayak gini nih. Berarti nih istrinya yang bermasalah. Bahkan kalau kalian liatin di beberapa podcast itu Elvi
istrinya Akas yang sekarang itu bahkan sampai nyebut-jembut bangga-banggain Akas lah ya. Ya mungkin udah kemakan rayuan Akas ya. Kita tidak ada yang tahu. Semua orang bisa foto-foto kok. Gue bisa aja foto nih. Pura-puranya bilang di situ ada jus strawberry. Iya kan? Ini hari pertama gue foto, hari kedua, hari ketiga. Buktinya mana? Ada CCTV yang memperlihatkan itu darah. Kalau cuma ngomong doang semua juga bisa ngomong. Ini bukti foto nih. Ini lihat nih Uya Kuya. Nih lihat foto nih, saya yang foto. Ya tapi itu bisa aja direkayasa. Pakai jus strawberry kek, pakai sirup-sirup merah-merah kek. Bener nggak? Pakai betadine kek. Sorry ya. Tidak percaya sama sekali omongan elu. Tidak percaya. Bilang nggak ganti celana. Enggak. 3 hari masa orang pakai celana 3 hari. Bohong banget. Gue sehari aja gatel, sehari aja gue ganti celana 2 kali. Dan lu bilang ada foto nih, saya foto nih spraynya nih, bilang ke Uya Kuya, foto spraynya. Alah, spray itu bisa kok di lokasi syuting punya tuh bikin darahan ada kannya. Darahan itu dibikin itu taruh di mana gitu jadi adegan ada. Bisa aja lu bikin darahan kayak di lokasi syuting, lu taruh di spray, lu bilangnya itu saya foto hari 1, hari 2, hari 3. Bohong. Jangan lu bohong lu Akas ya. Lu makin pergi ke podcast lu makin lu kena sama gue. Gue paling gak demen ada cowok yang mulutnya kayak ember. Lemes terus ya. Membuat berita-berita hoax ya tentang mantan istri. Apalagi gue udah tahu sejarahnya lu. Mana mantan istri lu yang pertama itu? Itu lu tinggalin. Abis itu lu pergi sama Feni udah kayak apa? Udah kayak kegirangan, beli apa tuh namanya? Mobil ke showroom, digendong-gendong, Bu. Waktu masih cinta, iya. Cinta banget udah kayak apa, digendong-gendong, digandeng, dipegang gitu. Si Feni-nya ngeluarin duit cash, aku lihat kan ada podcast, ada ininya, ada kontennya itu, ada videonya. Aduh ya Allah, kalau di zaman bahala tuh ya, cintanya apa digendong-gendong, habis itu diceburin ke kolam renang, tau nggak? Ini dari pernyataan Emak Waroka yang gak percaya dengan statementnya Akas ya. Atau mungkin itu lagi hari magernya si Feni mungkin ya. Terus emang Akas sudah merencanain sewaktu-waktu, kan dia seorang konten kreator nih. Sewaktu-waktu ribut nih sama Feni, makanya dia foto itu. Coba secara logika, kalau emang hal tersebut terjadi, kenapa dia nggak gerak sendiri ya? Malah dia sibuk foto. Oke, ini ada pertanyaan yang sangat kritis dari salah satu netizen yang soal dia kenapa dia bisa tinggal di Indonesia. Kan ini agak aneh banget nih. Bahkan bisa nikah sampai berkali-kali. Ini aku nggak mau komen yang itu sampai detail nggak. Tapi kalau bisa nih aku mau ngomong, ini Akas sudah kena pasal loh. Bang Uya pun udah bisa kena pasal karena videonya nggak ada yang diedit. Terus ini sampai gamblang banget videonya. Terus yang di Bang Densu itu dia udah lebih hati-hati tapi masih aja menjelekkan. Sekarang aku mau komen tentang pernikahannya. Kok bisa ya dia menikah berkali-kali dengan perempuan Indonesia, kawin cerai, nikah siri. Kok bisa dapat sponsor, dapat visanya pakai visa apa, Bos? Setahu aku dulu ngurus visa, ngurus dokumen suamiku. Itu susahnya, Masya Allah. Susah. Harus bolak-balik sana sini, ke imigrasi, ke sana sini, ke polisi, ke embasi juga. Kok bisa? Ini enak banget nikah 3 kali, kawin cerai, Bos. Kok bisa? Ini Ditjen Imigrasi nggak ada yang mau ngecek kah? Stay permitnya dia itu apa? Pakai visa apa? Visa bisnis. Bisnisnya apa? Company-nya apa? Siapa yang jadi sponsor? Karena setahu aku gitu, kalau mau pakai visa bisnis harus ada bisnisnya di Indonesia. Dan kalaupun ada bisnis di Indonesia, itu tidak bisa langsung direct dia sendiri sebagai kepala bisnisnya. Itu nggak bisa yang punya CV-nya. Harus ada sponsor orang Indonesia yang menjadi kepala CV-nya atau kepala PT-nya, ya kan? Harus ada company besarnya. Kalau nggak ada ya nggak bisa. Kecuali kalau dia punya duit banyak ya. Sultan lah dalam artian. Walaupun sekalipun itu sultan, tetap aja harus ada orang Indonesia atau harus ada partnernya bisnis yang menjadi sponsornya. Nggak bisa dia itu nggak bisa jadi direct langsung dapat kepala bisnisnya, istilahnya yang punya bisnisnya itu nggak bisa.
kalau memang itu pakai visa bisnis. Tapi kalau pakai visa couple, emang dia couple-nya yang mana? Istri pertamanya sah atau enggak? Itu yang istri pertama aja katanya udah cerai, ya kan? Sekarang udah nikah siri lagi sama si Mbak Feni ini. Si Feni ini kan nikah siri aja, bukan nikah sah. Bahkan kalau nikah siri nggak bisa jadi sponsor. Kok bisa dia bertahun-tahun tinggal di Indonesia? Pakai visa apa? Ini nggak ada yang mau ngecek, nggak ada yang mau menelusuri. Terus tiba-tiba sekarang dia udah nikah lagi sama istri barunya. Kok bisa seenak itu dalam waktu dekat? Dari mantan istri pertama, kedua, ketiga, ini kok jaraknya deket banget, nikah seenak itu. Perasaan kalau nikah sama WNA itu ribet. Loh, suamiku aja, aku ngurusin suamiku aja ribetnya setengah mati. Nggak cuma ribet juga, biayanya juga banyak. Kok bisa ini dia seenak-enak jidat dia nikah, kawin cerai seperti itu. Terus sekarang dia viral dengan seenak jidat dia podcast sana sini menjelekkan dan menjatuhkan mantan istrinya. Ini tolonglah please buat pihak imigrasi, tolong cek statusnya itu apa. Terus dia pakai kitas. Bukankah kalau kitas itu juga harus ada istri sah? Sponsornya kan memang harus istri sah. Kalau nggak ada istri sah ya nggak bisa dapet kitas. Dan dia harus stay lama, beberapa lama di Indonesia. Dan kitas ini kan juga waktunya nggak lama, masa expirednya itu cuma 1 tahun loh dalam pertama. Masa expirednya 1 tahun, terus nanti diperpanjang lagi. Perpanjang lagi itu juga minimal kalau nggak salah 1 tahun atau nggak 2 tahun. Nanti baru beberapa tahun dia udah tinggal di Indonesia, baru dia dapat kitab. Lah ini kan sedangkan dia aja nikahnya nikah siri. Kok bisa loh dia stay lama di Indonesia? Pakai visa apa? Kalau kita kayaknya ya nggak mungkin orang dia nikahnya nikah siri. Setiap negara kan berbeda aturannya. Tapi kemarin bukankah harus ada SKCK ya, kepribadian baik, bahwa laki-laki ini tidak ada sangkut pautnya dengan maksudnya nggak pernah melakukan kriminal ataupun apa dari negaranya ya, berarti si Pakistan. Kalau suami aku kemarin begitu, harus dapat SKCK lah istilahnya, terus harus dapat CNI, harus ngurusin ini itu, visanya visa apa, pasportnya, terus harus dapat surat single, harus translate ini itu. Nah surat single ini kan berarti kalau dia bujang surat single, kalau dia cerai harus ada akte cerai, kalau istrinya meninggal harus ada akte meninggal. Lah ini istrinya kan yang pertama masih hidup, dia dapat akte cerai, nggak tahu akte cerainya ini asli atau palsu, sah atau enggak, aku nggak tahu. Tapi seenak jidat dia menikah, apalagi menikah sirih, itu kan nggak sah antara negara dan negara dan hukum. Ini please lah, Ditjen Imigrasi tolong banget, minta tolong banget dicek status visanya dia itu apa. Jangan sampai ada korban lagi yang selanjutnya. Perempuan-perempuan Indonesia jangan mau dinikahi siri sama WNA, karena menikah dengan WNA itu ribet asli. Banyak banget aturannya, banyak banget dokumennya, dan kalau bisa harus ada pranikah atau posno. Itu sebagai pegangan kita sebagai perempuan yang menikah dengan WNA. Pokoknya jangan sampai deh, jangan sampai kalian itu mau dinikahi siri, karena itu akan rugi di kita. Pertama itu rugi di kita, rugi di anak kita. Itu aja. Ini loh, cowok di Indonesia banyak loh ini. Ngapain harus nyari WNA apalagi siri ya? Please janganlah kalau nikah siri. Itu kan artinya nggak resmi ya. Jadi nanti ya gitulah, bisa beralas-alasan. Nanti dia pulang ke negaranya, kalian gimana? Nikah siri loh. Ini loh cowok di Indonesia loh. Nah intinya kenapa saya nampilin dari statement netizen, karena kan dia mungkin yang lebih paham ya, dan dia juga yang mungkin udah nikah dengan WNA, dan dia mempertanyakan kok segampang itu ya ngurusin berkas-berkas. Karena kita tahu di Konoha ini kalau ngurusin berkas itu nggak sebulan 2 bulan, tapi bisa berbulan-bulan karena saking ribetnya gitu. Ini hanya dugaan yang dimana jangan-jangan Akas ini memalsukan dokumen juga deh buat nikahin istri ketiganya nih. Masa secepat itu gitu dengan jarak yang 2 bulan? Harusnya proses keluarnya surat itu cukup lama ya. Sangat-sangat mencurigakan sih ini. Oke, kita lihat deh komentar netizen tercinta kita. Nah makanya ngebut banget mau kasih nama ke anaknya biar bisa bikin visa panjang
dan ubah status jadi WNI karena ada anak. Itu cara mainnya. Ya, soalnya kan dia nyari duit dari mana? Kayaknya kita nggak pernah ngeliat Akas kerja di Pakistan ya. Sekali ngeliat muncul FYP ada yang mirip Akas kerjanya sebagai tukang jahit. Terus muncul lagi FYP, istri pertama bilang Akas jadi tukang cendol. What? Ya udahlah, kayak gitu aja. Seru banget kalau ngikutin kasus kayak gini ya. BTW di sini saya minta maaf banget kalau ada kesalahan informasi, mohon dikoreksi ya di kolom komentar di bawah. Dan saya juga minta maaf kalau ada kata-kata yang salah saya ataupun ekspresi saya menyinggung teman-teman semua, minta maaf. Saya hanya manusia biasa yang tidak luput dengan kata salah. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa subscribe karena gosip gak pernah mati, drama gak pernah habis. Goodbye. Bye bye, subscribe. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.